benar luar biasa. Ilmuku sama sekali tidak nempel. Di episode sebelumnya, para gembong golongan hitam, yaitu Citra Genjit, Kang Sadewa, dan Ki Legawa, tidak menyangka dengan mudah dikalahkan oleh seorang pendekar bertopeng yang mereka tidak tahu siapa sebenarnya pendekar tersebut. Dia juga menggunakan ilmu Dasendra tingkat tinggi, bahkan lebih tinggi dari Prabu Angling Dharma, pendekar yang pernah melawan kita beberapa tahun yang lalu. Setelah itu, mereka memutuskan untuk meminta bantuan pada Nyai Durgandini di Rawa Bangkai karena mereka mengira kalau Durgandinilah yang bisa menandingi kesaktian pendekar bertopeng tersebut. Yang Andika maksud Nyai Durgandini? Sekalian mengajak Durgandini untuk membantu Giriwara melakukan pemberontakan untuk merebut kekuasaan di kerajaan Kalinggapura. Mahasura yang sakti sekalipun akan jungkir balik menghadapi ilmunya. Pagi itu, Durgandini sedang bercakap-cakap dengan Nila Saroya, membahas tentang rencana mereka untuk membalas dendam kepada Prabu Angling Dharma. Tiba-tiba, di kejauhan, mereka melihat sebuah sampan yang menuju kediaman mereka. Ternyata, tamu tersebut adalah 3 tokoh sakti golongan Kita sesat. sambut kedatangan tamu ini dengan meriah. Mereka pun menyampaikan maksud tujuan kedatangan mereka untuk mengajak Durgandini bergabung dengan mereka sebagai pendekar bayaran untuk membantu Giriwara melakukan pemberontakan di Kalinggapura. Didahulu saja. Setelah Begitu sekian saja, lama Oleh berbicara, akhirnya Durgandini pun menyetujui ajakan kaum tua tersebut. Tapi kalau saya lebih memilih emas dan permata. Sementara itu, Suliwa dan Galuh Parwati pun akhirnya sampai ke perguruan Sugaluh, rumah mereka. Galuh pun kaget karena perguruannya terlihat rapi Ada apa, dan Lu? bersih, seperti ada orang yang tinggal di sana. Semuanya tampak rapi dan bersih. Tiba-tiba, mereka melihat ada seseorang yang ternyata adalah Aji Santa di pendopo. Galuh pun tiba-tiba berang karena dia merasa ada orang lain yang tanpa seizinnya menempati padepokannya. Ia pun langsung menyerang orang tersebut tanpa bertanya terlebih dahulu. Jangan Galuh! Suliwah pun tidak bisa berbuat apa-apa karena Galuh memang sifatnya susah untuk diatur. Pertempuran mereka pun terhenti karena Dewi Sintawati datang dan melerai mereka. Galuh dan Dewi Sintawati pun sama-sama kaget dan terpana. Ternyata yang ada di depan Dewi Sintawati adalah Galuh putrinya. Begitupun sebaliknya, Galuh hanya bisa melongo, tidak bisa berkata-kata karena yang ada di hadapannya adalah biungnya, orang yang selama ini dicarinya. Biung, Galuh anakku. Dewi Sintawati pun memberitahu Galuh dan Suliwah kalau lelaki tersebut adalah sahabatnya yang bernama Aji Santa dari pulau terpencil yang telah menyelamatkan Dewi Sintawati. Kami bertemu di sebuah pulau terpencil. Namanya Aji Santa. Suliwah pun kaget mendengar penuturan Dewi Sintawati tersebut karena ia merasa pernah mendengar nama tersebut, yaitu ayah Kalyana Tantri. Aji Santa. Akhirnya Suliwah pun menjelaskan kepada Aji Santa kalau Tantri anaknya selalu merindukan dan mencarinya. Kalyana Tantri sering mengatakan kepada saya bahwa dia sangat merindukan ayahnya. Ia pun kaget mendengar putrinya saat ini berada di perguruan Gunung Kencana di bawah naungan Ki Paron Wajah. Di padepokan milik Ki Paron Wajah. Paron Wajah. Di hari itu di perguruan Gunung Kencana, Ki Paron Wajah sedang makan bersama Aditya, Tantri dan serta Partmasari. Tiba-tiba di luar perguruan datanglah 4 pendekar tua. Ki Paron Wajah pun menyambut mereka dengan basa-basi dan ia pun sedikit menghina Nyai Durgandini bahwa Durgandini dianggap takut oleh Mahasura hingga Maaf, membuat Durgandini murka. Diri dipilihku. Bukan karena Nyai takut dikejar-kejar oleh Masura dan Sintawati. Dan mereka pun bertarung dengan hebat.
Para pendekar lainnya pun memberikan panggung untuk mereka berdua bermain-main sebentar. Di saat Ki Paron Wajah hendak mengeluarkan ajian andalannya, para pendekar pun mencegahnya supaya tidak ada korban di antara mereka. Hentikan Paron Wajah, hentikan. Mereka pun akhirnya memberitahu maksud kedatangan mereka berkunjung ke tempat Ki Paron Wajah, bahwa mereka mengajak Ki Paron Wajah untuk bergabung menjadi pendekar bayaran bersama mereka untuk membantu pemberontakan Giriwara di kerajaan Kalinggapura. Adalah Prabu Angling Dharma. Walah, apa andalan Prabu Malwapati itu? Ketika mereka semua sedang asyik berbicara, tiba-tiba datang angin kencang yang ternyata adalah penguasa Pulau Kura-Kura, Ganggadara, serta Gendrayana. Badai Pulau Kura-Kura. Ganggadara. Mereka berdua pun akhirnya juga diajak bergabung untuk membantu Giriwara. Bagaimana kalau kita ketemu di Pakuan Gondoruka? Atau lebih baik kamu ikut bersama kami Gendrayana? Sampean menyusul bersama Ki Paron Ganggadara. Sementara itu, terlihat Prabu Angling Dharma sedang berkuda menuju perguruan Sugaluh. Ia pun melihat kepergian Aji Santa keluar dari perguruan Sugaluh menuju Gunung Kencana. Selamat jalan, Paman. Tiba-tiba ada suara jarak jauh dari Empu Masyura yang memberikan petunjuk kepada Prabu Angling Dharma untuk menemunya di tepi sebuah sungai. Akhirnya Angling Dharma pun menuju sungai tersebut, dan ternyata di sana telah berdiri seorang manusia bertopeng atau Empu Masyura, guru Prabu Angling Dharma. Mahasyura pun menyampaikan bahwa ia malu dan takut untuk bertemu istrinya, Dewi Sintawati, dan putrinya Galuh Parwati. Selama ini saya telah menyakiti hatinya. Ia benar-benar merasa bersalah atas semuanya. Ia telah mengecewakan Dewi Sintawati, istrinya. Ia pun mengira bahwa Aji Santa adalah kekasih baru Dewi Sintawati. Guru yakin bahwa lelaki itu kekasihnya Dewi. Angling Dharma yang mendengar semua itu pun hanya bisa menguatkan hati Empu Masyura supaya ia mau dan tidak malu bertemu istri dan anaknya. Dosa saya kepada Nyai Dewi terlalu menyakitkan. Apakah guru tidak kangen dengan mereka? Orang tua mana yang tidak kangen dengan anak? Saat itu, Galuh dan Dewi Sintawati sedang berbincang membicarakan manusia bertopeng yang pernah membantu mereka. Mereka pun masih penasaran siapa sebenarnya manusia bertopeng tersebut. Galuh pun memiliki firasat kalau pendekar bertopeng tersebut adalah ayahnya Empu Masyura sendiri, karena ia mengenali gerakan dari ajian Dasendrea yang telah diperagakan oleh pendekar bertopeng tersebut. Gerakan dari ajian Dasendria masih bisa Galuh kenali. Jika memang benar dia itu Bopo. Ketika mereka sedang asyik berbicara, tiba-tiba ada sekelebatan bayangan pendekar bertopeng di luar bilik mereka. Galuh pun mengajak biungnya untuk keluar menemui pendekar tersebut. Galuh dan Dewi Sintawati pun mengucapkan terima kasih atas bantuan pendekar tersebut di waktu yang lalu. Saya mau mengucapkan terima kasih waktu itu. Kemudian ia pun perlahan membuka topengnya, dan ternyata ia adalah Prabu Angling Dharma, bukan Empu Masyura. Hal ini membuat Galuh dan biungnya serta Suliwah menjadi kaget. Gusti Prabu. Angling Dharma pun menanyakan mengenai Aji Santa, seseorang yang selalu bersama Dewi Sintawati. Karena tujuan Prabu Angling Dharma meminjam topeng gurunya, Empu Masyura, adalah untuk menyelidiki siapa Aji Santa dan apa hubungannya dengan Dewi Sintawati, sekaligus menjawab anggapan pendekar bertopeng yang asli yaitu Empu Masyura tentang Aji Santa. Saya tidak enak melihat Nyai sedang bersama. Dia teman perjalanan saya, Gusti Prabu. Akhirnya Dewi Sintawati menceritakan semuanya, mulai dari Aji Santa menyelamatkannya sampai hubungannya dengan Aji Santa. Dia yang telah menolong saya waktu perahu saya dihantam badai. Sungguh, saya tidak pernah punya perasaan apa-apa kepadanya.
Dewi Sintawati juga mengatakan kalau dirinya pun telah memaafkan suaminya Masyura. Apakah Nyai Dewi bisa memaafkan semua perbuatan Kakang Masyura? Saya sudah memaafkannya. Bahkan ketika Kakang Masyura tengah menyakiti hati saya sehebat-hebatnya. Mendengar semua cerita Dewi Sintawati tersebut membuat Angling Dharma pun lega dan sangat senang. Saya bisa mengerti perasaan yang ada di hati guru. Di malam itu, Angling Dharma pun menemui Empu Masyura dan menceritakan bahwa Dewi Sintawati tidak menendam kepadanya dan telah memaafkannya. Angling Dharma pun menyarankan kepada gurunya untuk segera menemui anak dan istrinya tersebut. Dia memerlukan bapak. Sebaiknya guru segera menemui Nyai Dewi dan Galuh. Ternyata mereka sama sekali tidak menaruh dendam kepada guru. Di ruangan yang cukup besar, Giriwara dan para pendekar bayarannya sedang mengadakan pembicaraan penting, yaitu strategi untuk mengalahkan kerajaan Kalinggapura yang dibantu oleh Prabu Angling Dharma. Dalam 3 bulan, kami akan mempersiapkan paling tidak 500 prajurit. Giriwara pun memberikan upah yang tidak sedikit kepada seluruh pendekar bayaran tersebut. Dan di Kalinggapura. Setelah pertemuan tersebut, Dorgandini pun kembali ke Rawa Bangkai untuk menemui Nila Saroya muridnya, orang yang pernah diselamatkannya dari ambang ajal ketika bertarung melawan Prabu Angling Dharma. Kamu sudah benar-benar pulih, Saroya. Terima kasih, Nyai. Sementara itu, Aji Santa yang sedang melakukan perjalanan ke padepokan Gunung Kencana pun telah tiba di depan perguruan. Ia pun melihat Kalyana Tantri di sana. Kalyana Tantri dan Aditya pun menemui Aji Santa. Aji Santa pun menyampaikan kalau ia sedang mencari anaknya yang bernama Kalyana Tantri. Ia disuruh Suliwah dan Galuh untuk berkunjung ke perguruan Gunung Kencana. Galuh Parwati dan Suliwah, mereka yang memberitahu. Akhirnya, Kalyana Tantri dan ayahnya saling melepas rindu. Suasana haru pun tidak terbendung lagi. Demikianlah alur film di episode ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Nantikan episode selanjutnya yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu di pojokan.